Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Siska Alfiani dari kelompok 3 Prodi Matematika semester 1. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nurdi selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan nanti. Nah, materi yang saya sampaikan kali ini yaitu mengenai sumber hukum Islam. Nah, apa aja sih yang kita bahas? Nah, pertama, mengenai pengertian pada hukum Islam itu sendiri. Lalu, macam-macam sumber hukum Islam. Nah, apa itu sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ialah asal atau pangkal pengambilan keputusan dalam menentukan hukum syariah sehingga sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Seperti apa yang kita tahu, sumber hukum Islam adalah suatu pedoman yang akan kita gunakan dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga sumber-sumber yang berasal dari agama Islam merupakan sumber ajaran yang sudah dibuktikan kebenarannya, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, setelah kita tahu pengertiannya bahwa sumber hukum Islam adalah pedoman kita, lalu apa aja sih macam-macamnya itu? Pertama, ada Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Tapi kali ini yang akan saya bahas adalah Al-Quran dan hadis saja. Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama itu, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 23 tahun dalam 2 fase, yaitu 13 tahun pada fase sebelum beliau hijrah ke Madinah, yaitu sering kita sebut dengan surat Makkiyah, dan 10 tahun pada fase sesudah beliau hijrah ke Madinah, yaitu kita sebut juga surat-surat Madaniyah. Isi dari Al-Quran tersebut terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Proporsi masing-masing fase tersebut adalah 86 surat untuk ayat-ayat Makkiyah dan 28 surat untuk ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran sendiri memiliki kandungan. Nah, Abdul Wahab Khalaf lebih memerincikan pokok-pokok kandungan Al-Quran ke dalam 3 kategori, yaitu masalah kepercayaan, masalah etika, dan masalah perbuatan dan ucapan. Nah, kategori pertama, masalah kepercayaan atau disebut dengan i'tiqadiyah, yang berhubungan dengan rukun iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasulullah, hari kebangkitan, dan takdir. Kategori yang kedua yaitu masalah etika atau kulukiyah,
berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan perhiasan bagi seseorang untuk buat keutamaan dan meninggalkan kehinaan. Kategori yang ketiga, masalah perbuatan dan ucapan. Nah, ini sering kita sebut dengan amalia. Yang terbagi dalam dua macam, yaitu ibadah dan malah. Ibadah sendiri berkaitan dengan rukun Islam, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah yang lain yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muamalah, ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, setelah kita tahu pengertiannya bahwa sumber hukum Islam dalam Al-Quran itu tadi pedoman kita. Nah, sekarang hadis. Macam hukum Islam sebelumnya adalah Al-Quran, di mana kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran juga merupakan kalamullah, sehingga kebenarannya sudah terbukti. Sini yaitu hadis menurut bahasa, yaitu sesuatu yang baru atau menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Lalu, kenapa hadis juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Hadis dijadikan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran dikarenakan pada dasarnya hadis adalah ucapan atau perbuatan Nabi yang pada hakikatnya berdasarkan wahyu yang Allah tuangkan, tidak berdasarkan hawa nafsu. Hadis secara syarak dibagi menjadi tiga, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Hadis qauliyah yaitu dengan ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan situasi. Dan kedua itu hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Hadis takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun, jika Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Adapun fungsi dari hadis yaitu bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Pada fungsi ini, hadis bertujuan untuk memperinci isi Al-Quran yang masih umum dengan tetap memberikan batasan persyaratan pada ayat yang bersifat mutlak.
Yang ketiga, bayan at-tashri, yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Nah, itu tadi 4 fungsi dari hadis. Nah, secara umum tingkatan hadis terbagi dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang persyaratannya ada 1, para perawinya berkesinambungan atau diterima dari oleh perawi yang adil dan dhabit. Adil artinya memiliki sifat adalah yaitu muslim, dewasa, sehat akal, dan tidak pernah berbuat dosa. Dhabit yaitu kuat hafalan, cermat, tepat anggapannya, dan tidak pelupa. Nah, syarat yang kedua yaitu tidak cacat, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Hadis hasan yang kedua ini yaitu hadis yang sanadnya berkesinambungan, disampaikan oleh perawi yang adil tetapi kurang kedhabitannya. Apa itu tadi dhabit? Yaitu kekuatan hafalannya, terbebas dari cacat dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, baik itu dalam sanad, rawi, atau mengandung cacat dan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Nah, kesimpulannya dari hadis ini, yaitu hadis sahih adalah hadis yang paling kuat, dan hadis hasan seimbang ya. Agak kelemahannya itu ada di hafalannya. Dan hadis dhaif ini hadis yang paling lemah. Nah, itu presentasi saya di pendidikan agama Islam, dan terima kasih telah mendengarkan. Semoga para pembaca bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.